Saya Yasmin, kita dari Prodi Gizi Kuliner. Jadi kita sekarang mau melakukan konseling padaji stunting buat adik namanya Mufaratun Nikmah. Nah, jangan diam dari fotografi. Nah, ibu ini kita mau tanya identitasnya ibu dulu ya. Ibu namanya siapa? Siti Mutmainah. Terus pekerjaannya ibu rumah tangga. Suami jarang kerja, jarang coba repropasi gitu. Anaknya cuma 3. Yang pertama yang cewek ada, Yang kedua, yang satunya yang cowok ini. Yang termasuk ini ya nomor 2. itu sehariannya Pagi-pagi itu tak sarapan, kasih sarapan di sini. Marilah sarapan Yulis main sama teman-teman. tapi pasti sarapan ya. Iya mbak, makan terus. Makanan kesukaannya apa? Ya kadang ya bangun lagi aku tuh gak tahu ya udah kadang aku buat jajan dulu kayak roti gitu buatin dulu. Makan bilangnya gitu coba potong kita goreng kadang dikasih DFT minyak goreng. Tahu pasti ya kita stunting apa? Iya. Oh dari kecil. Ini beratnya 2 kilo 9 ton. Oh 2,9. Enggak sampai 3 kilo. Tapi ini udah lama ya? Enggak. Iya. Titik kecilnya sih ya wis semua itu makanan hilang semua. Adiknya itu sampai 2 tahun. Iya. Keluar keluarnya sampai sekarang. Iya, tante semua kita itu. Pokoknya wis gatel wis. Tapi dia nggak susah makan ya. Kalau makan. Enggak, adiknya enggak. Yes, berarti sama adiknya sama ya. Tidak dengan ini. Adiknya ada. Ini 3 tahun. Tahu identitas adiknya namanya usianya 5 tahun. Udah cek kan? Belum. Enggak boleh makan. Terus ini memberikan obatnya belum? Memberikan obatnya kalau dari bisa ini Kadang dia itu dari kita kasih yang dikasih sama papa. Apa obat cacing? Jadi sekarang dikasih obat cacing lagi ya. Gara-gara kemarin keluar lagi ya. Terus tadi nggak lihat tadi kalau saya apa ini adiknya habis jatuh. Yang jatuh ke sini. Kita lihat biasa Saya sama itu rumahnya di belakang. Kita nanya. Jadi saya mau jelasin tentang konseling pada stunting ya ibu. Jadi stunting itu apa? Stunting itu merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak pertumbuhan dan otak. Jadi akibatnya kekurangan gizi dalam waktu yang lama sehingga anak itu lebih pendek, terus dia memiliki keterlambatan dalam berpikir. Tapi dia bisa nggak bisa baca atau jadi dia masih yang masih bisa berkomunikasi ya sama orang. Nah ini tuh tadi sama gizi buruk itu beda. Kalau gizi buruk kan bisa aja dia kayak kalau kayak dia kan cuma pendek. Ini perbedaannya tuh biasanya itu sejak mulai mengandung hingga anak usia 2 tahun. Jadi antara dari ibu hamil sampai 2 tahun mempengaruhi apa yang ibu konsumsi atau apa itu bisa jadi seperti ya ini belum ini siapa yang mengalami stunting itu
tidak hanya dialami oleh keluarga atau keluarga yang kurang mampu di desa, bahkan juga dialami oleh keluarga yang dibutuhkan. Kenapa? Karena stunting itu adalah masalah perilaku yang disebabkan oleh pola asuh dan pola makan yang tidak baik dan serta kondisi yang tidak sehat. Ini kayak punya anjing isu potong. Ini sering ngemut-ngemut itu ibu yang di Boleh ya. nggak boleh makan ya kalau tangannya rajin cuci tangan tiap hari. Nah, terus apa bahayanya? Anak yang stunting akan memiliki tingkat kecerdasan yang kurang dan menjadi lebih mudah sakit. Dia lebih sering sakit atau kayak panik, cuma niat keluar cacing itu enggak. Tapi dia kayak aktif banget, aktif lari-lari tanpa kayak gini ya kan. Dan dia akan sulit belajar di sekolah. Tapi menurutku ini kayak masih yang stunting yang pada umumnya anak bawah tidak sampai yang sampai kurus. Biasanya kan anak kalau kecakingan itu enggak itu kan kita enggak sehat larinya gitu. Kalau gizi buruk itu tuh kriterianya itu biasanya tuh ada anoreksia itu yang tulang doang gitu loh, bener anaknya kurus banget yang sampai kempot, yang nggak bisa jalan kayak gitu tuh, itu anoreksia. Tapi ini nih gizi buruk. Nah terus kayak biasanya dia anemia, kekurangan darah, dia selalu ngerasa lemas, pusing, terus habis itu demam, terus terlihat adanya edema itu yang kalau anak kulitnya dipencet Itu nggak balik. gitu. Jadi kalau dipencet gini dia tuh masih tetap ada Membekas. Tapi kan adiknya enggak ya. Semoga aja, harusnya sih enggak, karena dia emang kelihatan kok aktif dan dia pendiam juga. Upayanya itu harus meningkatkan cukupan deteksi gizi, jadi harus penimbangan bulanan emang harus kebalik ke posyandu rutin. Menyediakan pemberian makanan tambahan kepada balita yang kurang gizi, terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu memberikan asuhan makanan yang baik. Biasanya kesehariannya tuh makannya apa? Iya mbak, Ikan, protein kadang telur, kadang mie, kadang meta bakso gitu. Tapi dia mau habis. Iya habis. Suka makannya berarti. Iya makannya doyan. Terus memberikan suplemen gizi atau vitamin A, dikasih vitamin A. Iya di itu posyandu. Penyebabnya tuh biasanya faktor keluarga dan lingkungan. Mungkin ya ini adiknya mungkin suasana lingkungannya kan kayak gitu. Ini apa namanya, tangannya juga kotor tuh, harus dibersihkan, benar-benar harus dibersihkan setiap hari. Jadi kalau abis main cuci tangan atau nggak bisa gitu mandi aja nggak apa-apa. Iya, sebenarnya bisa kok ibu tetap menjaga kebersihan. Maksudnya ibu bisa kontrolnya bu biar nggak gitu. kayak gitu. Terus kalau mengurangi cuci tangan itu hasilnya tadi kan juga gigit. Terus pemberian makanan tambahan yang kurang tercukupi, ya sayur-sayuran kayak gitu tuh harus ditambahin. Atau enggak kalau misalnya ya tempe tahu nggak apa, kasih protein yang tinggi. Terus mudah dijangkau ada masalah dalam pemberian ASI. Dulu ASI eksklusif terus ya? Iya pakai lancar. Ada hambatan nggak? Nggak ada. Kayak asinya mampet atau kurang lancar. Soalnya lek Madura tuh kalau itu orang Madura kayak saya itu dikasih itu loh daun-daunan kayak bayam herbal gitu ya. Iya. Kayak bayam kalau langsung banter susu ASI. Terus yang terakhir ada infeksi. Dia pernah ada infeksi itu nggak pas cek di dokter? Infeksi tidak punya gejala ya. Iya cuman ini infeksi itu. Nah ini biasanya gejalanya anak berbadan lebih pendek dari seusianya. Emang kan dia harusnya 5 tahun, harusnya lebih tinggi ya. Terus proporsi tubuhnya cenderung normal, tetapi anak tampak lebih muda dan kecil. Ya emang sih dia hampir sama kayak adiknya yang umur 3 tahun yang itu. umur 3 tahun. Terus berat badannya rendah untuk anak seusianya. Dia masih 11,6, untuk usia 5 tahun itu kurang. Nah, sama. Terus dampak stuntingnya itu ada pertumbuhan fisiknya terganggu, kesulitan belajar, tapi dia nggak yang terlalu berpotensi karena dia udah bisa komunikasi sama orang. Terus perkembangan motoriknya terganggu, kayaknya enggak ya, nggak terganggu sih perkembangannya, rentan terkena penyakit dan tidak menular. Mudah-mudahan. Iya, amin. Jadi kuncinya itu jaga kebersihan ibu. Iya, benar harus ya karena kan lingkungannya kayak gini. Atau enggak sering-seringin aja cuci tangan.
Kayak gini nih nanti dibersihkan Iya. kukunya, jangan sampai kayak gini loh. Ada Bu. Terus Nanti dia kan pegang makanan itu yang bikin cacingan kan gitu. Enggak boleh ya. Terus ini cara mencegahnya memenuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Jadi kalau misalnya ibunya mau hamil lagi, Oh, enggak. jadi kita harus benar-benar makannya itu emang benar-benar harus dijaga. Terus berikan ASI eksklusif hingga bayi usia 6 bulan non-stop. Tapi ini ibunya udah stepnya udah itu kan udah bener. Artinya gitu. dampingi ASI dengan Iya. empati sehat, selalu memantau pertumbuhan kembang anak, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah waktu itu MPASI-nya di atas usia 6 bulan. Maksudnya saya enggak tahu. MPASI yang habisnya ASI di atas 6 bulan pertama, di atas Kasih 6 bulan makan. dikasih makanan. Pertama kali makan. Ya Umur 6 pokoknya bulan. orang Madura dia kayak saya nih itu Pak. Maksudnya apa itu? Lahir ya dikasih itu makanan. Kasih didampingin ASI barang makan. Jadi coba kalau misalnya diubah pola kehidupannya ini kayak kalau misalnya mau main, abis main terus cuci tangan, terus diusahain kalau ada anaknya kukunya hitam-hitam, ini langsung dibersihin. Kalau misalnya emang itu berubah, kalau misalnya emang udah dibawa polanya, terus tiba-tiba cacingnya itu keluar, berarti emang masalahnya karena lingkungannya itu tadi. Terus digigit, itu harus dikurangi. Nah kebutuhannya itu apa aja yang harus dipenuhi. Itu ada protein hewani sama sayur dan buah. Nah ini biasanya tuh kalau yang umum itu bisa telur karena dia mengandung asam amino kan. Jadi Lampu merah. terus menyediakan kasih. Jadi kayak sering-sering minum susu juga. Terus misalnya kasih sayur. Mungkin adiknya suka sayur apa? Wortel. Sama di situ. Kasih terus aja. Nah ini makanan-makanan yang bergizi itu ada makanan yang cukup kualitas dan kuantitasnya serta mengandung unsur yang dibutuhkan untuk dalam jumlah waktu yang sesuai. Fungsinya itu ada energi, buat bangun energi, untuk pengaturan dalam tubuh. Nah ini ada makanan pokok, ada lauk pauk, sayur dan buah-buahan harus dipenuhi sama adiknya. Boleh kok tahu tempe Bu. Oh, bendi. Kalau yang ini jarang. Iya, iya. Jarang ini. Mahal ya. Atau enggak nasi jagung, kalau anaknya mau nyemil kasih aja jagung gitu. Jagung manis itu ya. Iya, ya nggak apa direbus aja. Terus ini sayur-sayur, pisang, buah pisang, ini jeruk. Jeruk itu biasanya kan anaknya suka ya, jeruk tidak bisa dikasih. Ini makanan-makanan sehatnya ini susu. Tiap hari. Susu enak loh susu itu. Mau rasa strawberry, coklat itu nggak apa kasih aja. Ya, dengan minimal. Ini kalau makanan-makanan yang nggak sehat ini kayak makanan yang kotor, makanan manis tuh dikurangi dulu. Terus minuman bersoda juga dikurangi. Jadi yang kayak manis-manis kan soda juga mengandung gula, jadi harus dikurangi dulu. Terus ini makanan cepat sajinya juga dikurangi dulu. Jadi emang harus dipenuhi protein yang ada tadi. Pasti aja tahu tempe setiap hari. Buat cemilannya pisang. Usahain kalau buat tiap hari Ibu. Kalau buat potong-potong. Yang Pisang. 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 Oh, pisang makan barang. Enak. Adanya suka buah, suka pisang. Pisang. Nah itu tiap hari nggak apa-apa. Ini bisa nih dilihat nih ada video buat adiknya. Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mustahil. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi bersama Laos, Kamboja, dan kalau kita tidak berbuat apa-apa, seribu sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif, lebih rentan pada penyakit, banyak mendapatkan tantangan di sekolah, obesitas tingkat Ayo tekel. dan Ayo. Tekel. Ayo adik aku. Ayo Mbak. dapat dicegah Ayo Mbak.
yang baik. Terus makan sayur. Pada saat laki-laki harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI pada bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih, Jadi lingkungan tuh harus merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting. Mari bersama mencegah stunting. Itu dia adiknya sambil cuci. Kalau yang mainan pasir. Iya. Kadang-kadang itu Mbak, temannya itu yang mainan pasir. Karena ini emang harus dari adiknya sih sebenarnya. Harusnya adiknya juga udah di kenapa? Iya, minum cucu tadi. Iya, minum susu biar kalsiumnya biar kan susu kan mengandung vitamin D. Vitamin D itu buat pertumbuhan Iya, tulang. kemarin ada itu loh di balai RW itu aku nggak ada Mbak, aku susulan, nggak dapat susu. Itu kayak dikasih susu deh sama Mbak Mitanya. Alhamdulillah. Kemarin aku nggak datang, ada kesusulan. Hasilnya ya kemana yang di telepon saudara meninggal kita nggak enak. Iya sih. Jadi kalau dari puskesmas atau posyandu dikasih itu memang harus dikasih minum Bu. Kayak tadi kan anjurannya nanti malam dikasih setengah. Iya. Obatnya tadi dikasih setengah. Nanti malam sama besok sebelum makan pagi dikasih ini lagi setengah. Iya. Dan kalau misalnya anak yang nggak bisa nelen itu dihancurin aja, digerus pakai sendok. Tapi dia gampang kan ya kalau. Iya gampang, nggak rewel minum obat ini langsung. Berarti kalau adiknya udah gampang makannya udah ini kuncinya berarti cuman di kebersihannya. Kebersihan. Heeh. Itu aja sih. Sama ditambahin makanan-makanan yang sehat kayak Iya. buah pisang. Yang mudah dijangkau aja kan Udah yang penting. dijangkau di pasar-pasar Iya. kan bisa jual pisang. Pisang itu juga. Iya, terus habis itu jeruk, makannya tahu tempe. Kalau misalnya emang dia nggak mau makan nasi nih, tiba-tiba kasih aja tadi jagung atau kentang gitu kayak. Atau dia misal dia nggak suka nih, aku bosen, divariasi aja kan ibunya kan bisa maksudnya masaknya diganti. Oh ini nanti bilang aja kayak ini menunya beda, biar anaknya tuh mau. Emang harus sabar sih kalau misalnya dia tiba-tiba nggak mau makan. Iya kuncinya emang harus sabar ya Bang. Tapi alhamdulillah sih kalau adiknya kan nggak gitu ya Bu. Iya nurut sih. Iya. Iya. Ini di sini tangannya dicuci dulu, kukunya dibersihkan dulu. Pokoknya harus mengurangi cara Jangan gigit-gigit ya, oke? Oke? Udah sih, kayak gitu aja. Mungkin ibunya ada yang mau ditanyakan. Sudah ya, sudah. Tadi itu sudah semuanya. Dengan cuman penambahan catatannya cuman lingkungannya emang harus dari adiknya sama makanannya ditambahin. Sayur, susu sih. Susu harus mau dia susu. Kan susu sekarang ada macam-macam rasa, Ibu. Strawberry, coklat. Yang kecil-kecil aja. Adik suka susu? Ya minum Minum susu ya tiap hari ya. Lo ya. Jangan lupa. Kayak gitu sih ya udah. Makasih. Makasih ya Ibu ya, makasih deh. Ini dong apa juga? Kita mau ngasih ini buat ibunya. Iya. Saya terus ya Ibu ya sama adiknya ya. Iya. Cepat sembuh ya. Sudah. Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental.
9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka anak-anak Indonesia akan menjadi generasi yang hilang. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif, lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik. Dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting. Mari bersama kita cegah stunting.